Tuh, kita melihat ke atas, sisi atas yang di atas boleh diabadikan 3, 2. Yang berperan sebagai Indra. Ini dia Indra. Ada Ucup yang pecah aja kalau ada komunikasi barengan sama gengnya ya, diperankan oleh Moh Iqbal Sulaiman. Kita juga akan memanggil Jeremy Moremans yang memerankan karakter Akri. Ada juga Razanzu yang berperan sebagai Yadi. Ada yang berperan sebagai Mama Ita, kita akan mengundang Mika Amalia. Sebagai Bapak Ita, Tuku Rifnu Wikana. Oke, selanjutnya tentu saja ada Mama Maya yang diperankan oleh Nesya Siregar. Ada yang berperan sebagai Bapak Maya diperankan oleh Umar Lubis. Dan sosok pria misterius yang diperankan oleh Dery Oktami. Waduh, ini dia sosok pria misterius yang buat kita penasaran juga. Dan tentu saja ada penyinden lagu Kangkung Bandung. Ini saya mengundang Nunung Nurmalasari. Dan tidak lengkap, bergabung bersama kami di depan, saya mengundang Teh Maya Aska, tokoh asli dari Maya dan pemilik cerita Petaka Gunung Gede. Baik teman-teman media, nanti ketika Teh Maya sudah bergabung bersama kita di depan, kita boleh bersama-sama mengabadikan dulu momen ini. Silahkan Teh Maya boleh langsung bergabung. Dan teman-teman media dipersilakan untuk mengabadikan gambar terlebih dahulu. Boleh yang di belakang sedikit. Teman-teman kita arahkan pandangan ke depan terlebih dahulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang hadir di acara gala premier hari ini. Terima kasih kalian sudah menjadi saksi perjalanan aku bersama dengan almarhumah sahabat aku yaitu Ita. Untuk perasaan aku di saat nonton film ini terharu, yang pastinya sedih ya, karena aku remind lagi, ingat lagi akan kejadian-kejadian itu, dan sulit sampai saat ini untuk melupakan kejadian-kejadian itu. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa perjalanan kisah tragis aku bersama dengan almarhumah Ita bisa sampai di titik ini. Banyak orang untuk pertanyaannya. Mungkin tadi Bapak bilangnya imajinasi ya. Kalau untuk imajinasi itu berarti kan dalam kategorinya bukan dari kisah nyata. Kalau ini kan berlatar belakang dari kisah nyata. Jadi apapun yang aku rasakan di tahun 2007 itu, jadi aku ceritakan ulang karena aku memang dari awal sampai akhir ingat dengan kejadian yang sedetail itu. Jadi kita diskusikan sama tim filmmaker semuanya, dan alhamdulillah untuk hasilnya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Maya. Mbak Maya boleh untuk penutup closing statement sebelum nanti kita akan one on one. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman media? Untuk mungkin aku ingin menyampaikan ya, untuk yang sudah mengikuti perjalanan kisah aku dengan almarhumah Ita, mungkin banyak yang masih belum puas. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan almarhumah Ita? Kenapa bisa sampai meninggal? Karena di cerita yang sebelumnya aku sampaikan itu belum sepenuhnya selesai. Jadi mungkin cukup lama ya terpendingnya
kurang lebih 3 tahun kalian masih bertanya-tanya, dan pertanyaan itu sampai sekarang masih banyak banget yang menanyakan itu ke aku. Nah, inilah saatnya untuk kalian tonton film Petaka Gunung Gede agar kalian dapat menemukan jawabannya di film ini secara tuntas. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Pak Kapolres sebagai closing statement. Pak Kapolres, silakan. Ini udah bagus nih, begini ya, bikin film itu kan ada 2 macam ya. Oke, ini jadi sumber pertama ya, film horor pertama. Betul, jadi pemeran utama juga. Betul, alhamdulillah. Pengalaman pertama naik gunung juga. Bener banget. Serba pertama, tapi ini yang pertama-tama mau ditanya ini, lebih susah mana akhirnya? Acting kesurupan atau naik gunung? Nah. Oke, makasih Kak pertanyaannya. Halo semuanya, selamat sore. Jadi kalau ditanya susahan yang mana, naik gunung atau acting kesurupan, aku bakal jawab susahan naik gunung sih sebenarnya. Karena mungkin ini cerita udah banyak kesebar kalau misalnya aku pas proses reading itu sempat kemasukan almarhumah Ita gitu. Sebenarnya bukan kemasukan sih, aku nganggapnya lebih ke mau kenalan ya, mau say hi aja gitu ke aku sebelum aku mendalami menjadi karakter Ita. Karena ini aku pertama kali naik gunung, aku tuh sebenarnya anaknya lumayan suka olahraga, tapi naik gunung aku ngerasa beda gitu. Karena berjam-jam aku sama kes-kes yang lain naik gunung normalnya itu biasanya 9 sampai 12 jam. Tapi aku Arla, Andy sama Razan itu nyampe sampai ke Surya Kencana dari bawah itu sekitar 5 jam. Jadi lumayan cepet ya untuk pertama kali. Ya sorry aja nih ya. Iya, jadi iya, saudaranya 13 jam kalau nggak salah. Oke, berarti memang ternyata lebih susah ya, tapi bonding kalian kan dapat banget, khususnya nih ketika melihat persahabatan Ita dan juga Maya. Gimana tuh kamu ngelihatnya sendiri sebagai pemeran apalagi? Oke, ini langsung bisa membuka dirinya juga enak, dan kita duduk bareng, dan proses casting kita itu lucu banget, gak kayak casting pada umumnya menurut aku. Karena casting pada umumnya itu kita dikasih dialog, kita hafalin dialog, kita ngelakuin adegan. Di sini tuh aku sama Asyal duduk berdua, depan kita itu ada kamera, ada HP, tapi kita kira belum nyala. Benar. Terus kita kita ngobrol aja, ngerocos aja tuh, ada kali setengah jam kita ngobrol nggak berhenti. Banyak banget. Sampai akhirnya tiba-tiba orang castingnya datang ke kita. Oke, dari tadi kita ngerekam kalian ya, by the way. Iya, ini baru abis ini kita masuk ke adegan, baru kita dikasih beberapa adegan. Dari yang adegan awalan yang kita masih di photo booth, sampai adegan-adegan di akhir di mana Itanya sudah masuk rumah sakit. Terus langsung, karena mungkin kita dari awal ngobrolnya juga udah nyambung, jadi masuk ke dalam adegannya jadi lebih enak, langsung nyambung chemistry-nya. Jadi aku langsung ngerasa setelah itu ditanya sama orang castingnya, gimana nggak tadi itu tadi kayaknya itu Itanya. Oke. Aku langsung ngomong setelah ketemu Asya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut tentang peran sebagai Maya, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung, ada berperan. Ini terima kasih juga ya buat Pak Bagas, dan itu Star Vision yang akhirnya sekian tahun saya dipanggil lagi ke Star, dan akhirnya menggarap lagi dari skenario Mbak Upi yang selalu jatuh cinta sama penulisannya kayak gitu. Nah, jadi waktu Pak Bagas mengasih tahu saya ada proyek Petaka Gunung Gede gitu ya, saya dikasih tahu podcastnya, tapi sebelumnya saya nggak tahu ada podcast ini kayak gitu kan. Saya lihat kayak gitu, dan ternyata saya jatuh cinta sama ceritanya kayak gitu. Ini sangat sesuatu genre horor yang beda lagi kayak gitu. Nah, terus Pak Bagas mengatakan kalau ini nanti yang akan menulis Mbak Upi kayak gitu. Makin jatuh cinta lagi kayak gitu, karena sebenarnya apa ya, kalau dari penulisan kita sudah saya jamin lah, maksudnya saya yakin dengan Mbak Upi menulis itu akan banyak sentuhan-sentuhan yang tidak hanya menjual
apa ya, jump scare atau kengerian, keseraman kayak gitu loh. Tapi ada sisi humanis yang akan ada di dalam penulisannya kayak gitu loh. Nah, hanya waktu pas persiapan, beban yang terberat adalah bagaimana menghidupkan cerita ini, itu yang problemnya kayak gitu loh. Jadi sehingga saya mencoba untuk menurunkan ego sedikit gitu loh, karena ini kisah nyata, terus juga diungkapkan dengan sangat tulus ya. Kalau saya lihat dari ekspresi temanya di sini waktu pas di YouTube-nya, di podcast-nya kayak gitu, itu sangat-sangat benar tulus kayak gitu. Nah, jadi semua elemen fantasi atau yang terlalu berlebihan itu saya coba pagerin kayak gitu. Jadi sehingga semuanya seperti seakan mengalir gitu, dari warna gambar, dari pengadeganan, karakter kayak gitu. Itu yang saya coba untuk pertahankan gitu ya. Tapi berusaha keras bagaimana cerita ini lumayan, sebenarnya saya lihat ini kan sebenarnya lumayan panjang perjalanannya ya, untuk mengungkapkan dalam waktu film kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam gitu. Jadi bagaimana penonton akan sangat menyentuh emosional dari si karakter, terutama Maya dan Ita kayak gitu tuh, dari hubungan persahabatannya. Jadi saya coba untuk benar-benar menggali mereka semua ini, yang dari para pemain yang di depan yang sangat luar biasa waktu pas reading, dan waktu pas syuting juga sangat luar biasa sekali. Yang saya juga ketakutan apakah mereka akan mentalnya akan drop ya saat, karena kita waktu pas persiapan saya bilang ke Pak Pares bahwa ini harus naik Pak ke atas gunung Pak, walaupun saya juga mikir naiknya gimana nih, masih kuat nggak sekarang ya kayak gitu loh. Tapi ya itulah semangat yang sangat luar biasa ini dari reading. Kita coba untuk pendekatannya gak terlalu lama. Dari pertama proses casting, di hari pertama aku sama Arla ketemu Maya and Ita, itu kita langsung dapet chemistry-nya, langsung ngerasa oh cocok sama Arla. Dan ternyata cocoknya nggak sebagai Arla doang, ternyata pas kita menjadi Maya dan Ita, aku ngerasa kalau misalnya Arla memerankan Maya dengan sangat sempurna gitu ya. Langsung aja dijawab boleh. Carla gimana? Gimana Carla? Itu menurut Asyal sih katanya baru pertama udah ngerasa banget nih cocoknya gimana? Asyal ngomong gitu jadi mau nangis aku. Nangis dong please. Jangan nanti dijadiin apa clickbait gitu. Enggak. Pasti itulah. Nggak apa-apa. Tapi ya itu sama sih, aku juga proses pencarian kita itu lumayan lama, dan aku tuh udah menjalani reading berapa kali sama beberapa cast yang lain. Dan aku tuh berapa kali tuh pas reading tuh selalu nanya, ini yang jadi Ita di mana? Aku butuh banget ketemu sama Ita. Akhirnya suatu hari aku datang ke kantor, iya nih ada beberapa kandidat. Orang pertama yang aku ketemu di hari itu tuh Asyal. Masuk ke dalam ruangan, dia lagi duduk di kursi, dia muter balik, gitu langsung dengan kepribadiannya Asyal yang sangat ceria. Tanya, Arla silahkan. Sebenarnya pas proses mencari karakternya Maya, aku sudah sadar banget ini tuh ada orangnya, dan orangnya masih ada. Dan jadi sebenarnya tuh di satu sisi ada enaknya karena bisa langsung ngobrol, bisa lihat langsung cara Teteh bersikap, gimana cara Teteh menanggapi sebuah hal. Dan aku bersyukur banget pas kita proses reading juga kita akhirnya ketemu ya Teh, sempat ngobrol-ngobrol juga, dan sangat membantu karena Teteh juga selalu ada di lokasi, di scene-scene yang cukup emosional dan berat. Teteh selalu ada, dan aku ngerasa itu kebantu banget karena aku pun di tengah-tengah syuting sempat ngerasa ada keraguan, aku kuat nggak ya. Akhirnya Teteh yang bilang enggak, kamu bisa, kamu kuat, pasti kan ada alasannya kenapa kamu yang dipilih. Oke Teteh, oke aku gak akan ngecewain Teteh. Tapi juga beda banget sama mencari karakter sebelum-sebelumnya, karena semua karakter yang aku peranin sebelumnya itu semua karakternya itu fiksi dan kita bisa ngebangun dari nol, sedangkan ini karakter yang udah ada. Jadi lumayan challenge juga gimana caranya aku bisa masuk ke psikisnya Maya, tapi untungnya bisa juga
nonton podcastnya lagi. Terus selalu ada Bang Kinoy yang di lokasi, yang Bang Kinoy itu detail banget sebagai sutradara. Sangat-sangat detail. Jadi aku rasa kebantu banget sama Bang Kinoy di lokasi. Setiap kali ada miss pasti aku langsung dibenerin sama Bang Kinoy. Enggak gitu Arla, ayo coba kita balik lagi ke pola pikir karakternya. Dan itu sangat-sangat ngebantu banget. Oke, nah karena ada Teh Maya gimana melihat Arla memerankan Teh Maya? Boleh ya sedikit ya, karena Teh Maya sendiri kan sudah menyaksikan filmnya secara keseluruhan. Jadi untuk Arla yang memerankan sebagai aku, kita lebih banyak ngobrol di lokasi ya. Jadi Arlanya juga lebih banyak mencari tahu gitu, kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan gitu ya. Jadi kita saling curhat lah di lokasi ya pada saat itu. Makanya aku puas banget dengan aktingnya Arla karena memang benar-benar menjiwai aku banget gitu. Thank you lah. Tangan itu Arla dan Teh Maya di sini luar biasa sampai tidak bisa berkata-kata ya. Nah saya ke pemeran Ale. Di sini ada Andy. Lain cerita kalau tadi ada Arla sama Ashel yang baru pertama katanya mendaki. Tapi di sini dengar-dengar Andy udah sering nih mendaki. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin terasa berbeda karena ini kan film ya, ada syutingnya juga sama mendaki-mendaki biasanya. Boleh diceritain teman-teman? Halo teman-teman semua, terima kasih udah hadir di sore ini. Pengalaman aku sih syuting Petaka Gunung Gede ini jelas sangat berbeda kalau ketika aku mendaki gunung ya. Kalau aku mendaki gunung itu, aku kan udah beberapa kali mendaki ke Gunung Gede yang tempat kita syuting ini kebetulan. Kalau mendaki Gunung Gede itu paling lama cuma 2 hari 1 malam sih. Tapi kita ini kan di gunung seminggu. Plus nggak mandinya kan 3 hari. 4. Headline nih. Ya, jadi udah. Nah dari fisik pun juga pasti jauh lebih capek. Udah capek naik gunungnya, kita juga harus sambil syuting. Nah fakta menariknya, mungkin ini belum banyak orang yang tahu. Jadi ketika kita itu kan ada jalurnya ya, jalur pendakian. Kita tuh lewat jalur Putri, turunnya lewat jalur Cibodas. Tapi di dalam filmnya itu ceritanya kebalik. Kita naiknya melalui jalur Cibodas. Jadi ketika kita naik gunung sampai di puncak, pas kita arah turun ke bawah, syutingnya harus naik ke atas. Gitu. Iya, jadi kita udah turun tapi kebutuhan gambarnya kita harus naik. Jadi udah turun gitu. Iya, tapi justru di situ serunya gitu. Di situ kayak emang diuji banget nih ya kan, mental, fisik, dan kekompakan kita semua cast juga itu diuji di situ sih. Oke. So far prosesnya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan walaupun naik turun ya. Betul. Tidak ada yang mengkhianati, hasilnya luar biasa ya teman-teman, setuju kan semuanya? Nah saya ke geng naik gunung nih. Ada Rehan Khan, terus juga ada Moh Iqbal Sulaiman, ada Jeremy Moremans juga sama Razan Zu. Ini pasti punya kisah yang beda-beda nih tentang proses syutingnya. Boleh nih di-sharing, dari siapa dulu? Dari Rehan dulu ya boleh. Rehan, silakan. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Gunung fun ya. Ya, fun fact, saya yang paling terakhir nyampe sana. Makanya ketika Asya nyebutin saya Razan ini apa segala macam, nama saya nggak disebut karena saya paling terakhir. Iya, saya bareng sama rombongan Bang Kinoy. Oke. Kenapa tuh? Oke, sebenarnya gunung itu emang unik sih. Jadi emang sebenarnya prosesnya itu capek banget. Dan kita di sini syuting di film Petaka Gunung Gede itu sekalian kita ngambil gambar, syuting apa segala macam. Itu benar yang dibilang Andy, karena kita naik turun untuk pengambilan gambar. Terus misalnya kita nyari scene akuratnya tuh misalnya di mana segala macam itu ya sebuah challenging lah untuk mental dan fisik kita. Tapi ketika kita udah nyampe gunung, kayak contoh di Surya Kencana atau di puncak Gunung Gedenya, itu semua kayak terbayarkan. Rasa capek, rasa sakit, tidur seharian, itu terbayarkan. Itu terbayarkan. Itu indah banget di atas emang. Cuman emang kalau karena kita di bawah have fun ya, jadi emang teman-teman cast di sini hebat banget. Jadi emang saling menghibur, saling mendukung, segala macam. Jadi kita nggak ngerasa apa ya, nggak ada HP di gunung tuh nggak problem gitu, nggak masalah karena kita di sini juga ngobrol asik, kita setiap malam juga
selalu masak-masak, selalu main gitaran, nyanyian atau segala macam itu selalu kita lakukan dengan fun gitu. Jadi tidak dibawa stres. Oke, tidak dibawa stres dan naik gunung itu fun walaupun paling terakhir ya. Iya, itu dia. Nah, kalau Jeremy gimana nih? Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Pengalaman naik gunung sambil syuting bersama kawan-kawan ini luar biasa ya. Kita ngelakuin hal-hal simpel sih yang berkesan di aku, kayak kita bangun tidur jam 5 pagi, terus kita gosok gigi dengan alat seadanya di depan tenda, kumur-kumurnya pakai air botol, terus mendengar suara BAB dari kawan-kawan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Iya, suara berat-berat itu sudah jadi sesuatu yang biasa. Bondingnya dapat ya? Iya, bondingnya dari situ tuh sebenarnya. Kehangatannya terasa di situ. Terbongkar mukanya pada merah loh, beneran merah. Begitu sih kurang lebih. Oke, dari Iqbal? Kalau dari Iqbal mungkin pengalamannya lebih ke yang fun-fun sudah disampaikan, mungkin lebih kayak tiap teman-teman udah yang lain tag, terus beberapa ya, pemain yang lain belum tag. Nah, selebihnya kita ajak untuk ke pinggir surkan untuk kita kayak capek juga bikin karya ini ya. Tapi karya ini bagus, kita harus total gitu. Jadi kerjaannya tiap sore nongkrong di pinggir surkan, terus kita ngelamun nungguin kabut datang, habis itu balik ke tenda, terus semangatin teman-teman yang baru pulang tag. Wih, semangat, mau masak apa, mau makan apa, mie kah atau kita masakin. Tapi ujung-ujungnya masakin tetap Andy. Terima kasih banyak Bang Andy udah mau masakin kita, mau masakin wedang, masakin kita mie. Love you Bang. Terima kasih. Love you pengalamannya. Oh iya, Andy udah bener-bener kayak karakter banget ya, Sesuai. ngomong yang lain. Itu dia, sesuai banget, sesuai banget. Nah, kalau Razan? Yang seru saat naik gunung tuh kita nggak ngelakuin aktivitas yang biasa kita lakuin di rumah atau mungkin di kota ya, karena kan biasa kita ada sinyal, dan salah satu yang ngebantu kita buat bonding tuh ya justru karena nggak ada sinyalnya itu, jadi kita nggak tahu mau ngapain lagi selain ngobrol gitu kalau lagi nggak take, kalau lagi nggak syuting gitu. Dan untungnya teman-temannya sangat-sangat suportif dan ngebantu, teman-teman yang hebat-hebat ini jadi mudahkan prosesnya dan nggak ngebawa pengalaman yang kurang enak gitu, nggak enak banget bener-bener sama mereka tuh teman yang luar biasa ini. Dan benernya juga itu Andy tuh super lengkap, dia sangat-sangat prepare. Jadi kalau waktu naik gunung tuh yang aku bawa cuma kebutuhan pribadi, kalau dia kebutuhan kita semua ya udah disiapin sama dia, benar banget. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada Jeremy, udah tuh nggak makan apa-apa tuh di gunung. Andy berarti bawaannya kayak paling berat ya? Berat banget. Dia porter kalau nggak salah ya itu. Oh bukan, perangkap. Dari 150 ada Andy-nya ternyata, 150 ada Andy-nya. Oke, nah saya di sini ada juga yang memerankan karakter yang juga sangat penting sebagai orang tua. Ini kan tentu ada bonding tersendiri yang diciptakan, ada Mbak Meike, terus juga Mbak Mesya sama Mas Umar Lubis. Boleh diceritakan proses syutingnya ke teman-teman media, lalu bagaimana, karena ini kan adalah film horor yang penuh kasih sayang ya, dibalut dengan kisah cinta persahabatan. Bagaimana proyek ini mata teman-teman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih semua udah pada hadir di sini, terutama buat Star Vision Pak Parwes, Bang Kinoy udah kasih kesempatan buat saya buat jadi ibunya Ita. Jadi pertama saya ditawarin film ini, baru dikasih tahu kalau ini based on true story. Saya langsung lihat YouTube-nya Maya, saya tonton dari awal sampai habis. Terus ketika saya baca skenario-nya, yang saya lihat scene saya itu setnya di mana? Rumah sakit, rumah. Gak ada gunung, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur saya gak naik gunung. Udah umur segini naik gunung, aduh. Jadi pokoknya di karakter ini memang saya cukup agak, bukan yang kesulitan, tapi ini merupakan tantangan buat saya. Dan saya diskusi sama Bang Kino tentunya. Terus ketika saya baca juga ini sangat-sangat mengaduk emosi saya gitu pada saat itu. Jadi scene yang paling saya nggak bisa lupakan adalah ketika Ita itu meninggal.
saya ngelihat Ita itu beneran ada ditutup sama kain kafan, saya menangis. Ketika cut, saya nggak bisa berhenti nangis. Tapi itu bukan tubuh kamu gitu. Kayak kamu rasanya mau marah, mau ngata-ngatain, mau ngerasa kalau diri kamu itu paling tinggi karena kamu ngerasa kamu nih yang punya tubuh itu gitu, padahal itu bukan punya kamu. Jadi keluarin aja semua marah kamu, semua kesel kamu, semua ketakutan kamu, dan ada sedikit ngejek juga ya di situ kesurupannya ya. Dan aku melakukan itu dengan sesuai arahan Bang Kino sih, secara totalitas juga seperti itu. Ternyata Terima kasih. tarik urat ya tadi. Oh ya, ada scene juga aku ngeludahin itu sebenarnya nggak disuruh. Itu nggak disuruh, kita kayak Waduh. Bonus ya. Awalnya Bang Gina nggak bilang, tapi kata Bapak Ustadznya dipanas-panasin gitu karena aku udah kesel banget, kayak kamu anggap aja kamu kesel banget sama orang yang di depan ini, kamu kesel sama aku, kamu pengen diusir gitu, kamu kesel ya, aku tanya kesel aku coba. Tapi maaf ya Pak Ustadz, Bapak Ustadz gak apa-apa. Terima kasih. Atas muka Bapak Ustadznya dapat banget kagetnya ya. Gak ada diskon ya. Maaf ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Tapi di sini kita bercerita tentang kisah nyata. Sejujurnya saya dapat skrip yang bagus, tim yang bagus, semuanya bagus, materi syutingnya, daily syuting, dikirim, saya nonton, saya suka banget. Tapi yang paling sulit justru pada saat kita melakukan editing. Pada waktu kita melakukan editing, saya mengikuti format yang sudah dibikin oleh editor, oleh sutradara. Kita mencoba 2 kali melakukan perbaikan editing, tapi saya sungguh kayak merasa menjadi kayak manusia yang gagal gitu. Kok saya nggak bisa mendeliver sesuatu yang bagus ini sebagaimana mestinya. Nah akhirnya saya minta break beberapa hari, saya nonton lagi podcastnya, saya berpikir berulang kali, sehingga akhirnya saya ngerti, film ini adalah film yang kita penonton tuh menjadi subjektifnya, bukan objeknya. Biasanya kita nonton film jadi objek, kita melihat peristiwa, kita menjadi objek yang diberikan tontonan itu. Saya ingin kita menjadi subjektif, kita menjadi orang yang melihat dan seperti ikut mengalami prosesnya. Nah akhirnya kita ingat saya bertemu di hari Minggu.